Di ayat ini, ayat 22. Uhsyuru, kumpulkanlah oleh kalian wahai para malaikat. Siapa? Alladzina dzalamu, orang-orang yang zalim. Nah, yukhbiru ta'ala an kilil kuffari yaumal qiyamah. Allah mengabarkan tentang apa yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat. Annahum yurja'una ala anfusihim bil malamah. Sungguhnya orang-orang kafir tadi, kuffar, itu akan dikembalikan terhadap dengan membawa diri mereka bil malamah, dengan ketercelaan, dengan keadaan yang merendahkan keadaan-keadaan mereka yang tadinya disanjung-sanjung, yang tadinya sebagai orang-orang terhormat, tapi pada saat kembali ke hadapan Allah bil malamah, dalam keadaan tercela. Wa ya'tarifuna bi annahum kanu dzalimina li anfusihim dari dunya. Dan mereka akan diperlihatkan, akan dikenali bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang zalim yang mendolimi, yang menganiaya li anfusihim terhadap diri-diri mereka dari dunia, pada saat kehidupan di dunia. Faidza ayanu ahwalul qiyamah nadamu kullan nadami haitsu la yanfa'umun nadam. Pada saat jelas terjadi itu ahwalul qiyamah, kalau bahasa Sunda mah ewuh pakewuh kiamah. Kalau mungkin bahasa Indonesia itu kegoncangan, kedahsyatan hari kiamat, nadamu, mereka menyesal sepenuh-penuh penyesalan. Haitsulayan fa'hum, yang mana tidak akan memberikan manfaat penyesalan saat itu kepada mereka. Karena sudah selesai urusan, sudah ditutup buku. Maka di sini qalu ya wailana hadza yaumuddin, mereka berkata, ini kecelakaan bagi kami semua, inikah hari pembalasan itu? Kemudian disebutkan hadza yaumul fasli alladzi kuntum tukadzibun. Memang ini adalah hari keputusan yang dahulu kalian bohongkan, tidak percayai. Kemudian kata Allah, uhsyurul ladzina dzalamu, kumpulkanlah orang-orang yang zalim tadi, juga wa azwajahum, pasangan-pasangan mereka. Di sini azwajahum itu diartikan bi azwajihim. Menurut Nu'man bin Bashir, azwajihim itu pasangan-pasangan mereka dalam pengertian suami dengan istri-istrinya. Demikian juga kalau istri dengan suami-suaminya yang perilakunya sama-sama sebagai orang-orang dolim. Tapi ada juga yang menyatakan asbahahum. Asbahahum itu adalah semacam teman-temannya atau kronik-kroniknya, atau yang serupa dengan mereka perilakunya. Dan juga amsalahum, seumpama mereka. Artinya pengertian azwaj, jauz, selain selama ini diartikan sebagai spouse itu pasangan, bisa pengertian suami atau istri, tetapi juga pasangan dalam pengertian rekan bisnis misalnya, kemudian rekan ngopi, tetapi sama sebagai orang dolim maksudnya. Kemudian juga rekan yang seiring sejalan dalam kedolimannya. Itu diartikan begitu, baik oleh tafsir Ibnu Katsir maupun oleh tafsir-tafsir kontemporer, oleh tafsir belakangan ini. Jadi yang dikumpulkan itu bukan pasangan-pasangan dalam pengertian suami istri yang sejalan, tetapi juga siapapun yang menjadi kroniknya, teman-temannya. Di ayat atau di penjelasan lain, itu disebut ikhwanahum. Ikhwanahum itu ikhwan, ya teman dekat. Ikhwan itu kan teman sejawat. Kemudian juga ada penafsiran lain yang dimaksud wa azwajahum, kumpulkan orang-orang dan pasangan-pasangan itu, yaitu yajiu sahibur riba ma'as habir riba. Maka orang-orang yang biasa melaksanakan riba dengan teman-temannya yang biasa melaksanakan riba. Sohibuz zina ma'ashabiz zina. Orang-orang yang suka melakukan zina, maka dengan teman-temannya yang suka melakukan zina. Wa sohibul khomri ma'ashabil khomri. Orang-orang yang suka minum minuman keras juga akan dikumpulkan beserta konco-konconya yang suka minum-minum keras. Kan kalau minum-minum itu biasanya suka kelompok-kelompok. Misalnya oplos, minuman oplos. Nah, itu jarang-jarang yang sendirian.
Nah, ini betul diisyaratkan oleh Quran. Mereka akan dikumpulkan dengan teman-temannya juga, tidak hanya sendirian. Karena kalau melakukan kemaksiatan umumnya suka berkelompok. Coba perhatikan pesta LGBT itu, Pak. Yang suka di hotel-hotel itu kan tidak sendirian, rame-rame. Nah, semuanya itu termasuk azwajahum. Kemudian wama kanu ya'budun. Kumpulkan juga apa-apa yang mereka sembah dahulu itu. Di dalam hal ini min dunillah, selain daripada Allah, termasuk di dalamnya di sini minal asnami, dari berhala-berhala itu, wal andadi, dan tandingan-tandingan Allah. Berhala ya tentu saja pengertian dahulu itu berhala secara fisik, tapi saat ini bisa saja berhala itu juga non fisik. Seperti paham-paham yang menyimpang dari ketauhidan, yang menjauhkan kita dari tauhid, itu adalah termasuk asnam dan andad, tandingan-tandingan Allah. Itu yang harus atau yang akan didekatkan. Kemudian pahduhum ila siratil jahim. Tunjukkanlah oleh kalian, hai para malaikat, ke jalan yang menuju neraka jahim. Di sini Allah menggunakan kata-kata ihdina. Dengan itu kan, duhum itu artinya dari kata dasar hidayah. Ternyata istilah hidayah itu bukan saja untuk jalan kebenaran, untuk jalan ke neraka juga itu menggunakan kata-kata hidayah. Sehingga dengan demikian nanti hidayah itu memang dibagi oleh para ulama tidak hanya yang terkait dengan hidayah agama, tetapi jalan menuju yang bukan hidayah agama juga disebut dalam Al-Quran di sini hidayah. Bahkan selama ini kita mengenal istilah sirot itu, sirotol mustaqim itu adalah jalan kebenaran, kan? Jalan menuju Allah. Tetapi dalam Al-Quran di sini, jalan menuju neraka jahim juga menggunakan istilah sirot. Karena selama ini kita menerjemahkan sirot itu jalan lebar, lurus, dan itu hanya ada satu, jalan menuju Allah. Sedangkan jalan lain, atau kita istilahkan itu sebagai jalan tol, jalan lain itu disebut sabil. Kalau sabil itu jalan-jalan yang lebih kecil dibanding dengan sirot. Sehingga di sabil itu bisa ada sabilillah, jalan menuju Allah, bisa juga sabilis syaitan, jalan menuju syaitan. Tapi kalau sirot itu adalah jalan pasti menuju Allah. Sehingga diucapkan sirotol mustaqim. Nah, di sini juga, dan terjamin kebenarannya, di sini juga Allah menggunakan istilah sirotol mustaqim, jalan sirotol jahim, ya, ila sirotul jahim, sirot menuju jahim, karena pastinya, kepastian orang-orang yang dolim tadi itu akan diseret ke neraka jahim melalui jalan yang tidak salah. Pasti itu akan menuju neraka jahim bagi orang-orang yang dolim tadi. Dan tidak ada jalan lain, pasti akan dicemplungkan ke dalam neraka jahim begitu di sini. Maka Allah menggunakan fahduhum ila siratil jahim, arsyiduhum ila tariqi jahannam, begitu dalam penafsirannya. Tunjukkanlah oleh kalian, hai para malaikat penjaga neraka, ke jalan menuju jahannam. Karena dalam ayat lain Allah menyatakan wa nahsyurhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam. Kami mengumpulkan mereka, nahsyurhum itu kan nanti jadi tempat berkumpul itu disebut mahsyar. Padang mahsyar. Padang mahsyar sendiri artinya tempat berkumpul itu. Perintahnya itu syuruhum, kumpulkanlah di padang mahsyar. Nahsyuruhum, kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka ini terbalik. Jadi wajah-wajahnya di bawah, kakinya ke atas. Ini kata Quran ini. Di surat Al-Isra. Umyan dalam keadaan buta, coba. Wa bukman di dalam keadaan ini apa? Tuli. Wa summa, dan dalam keadaan apa? Tidak bisa bicara teh. Bisu dan tuli gitu kan. Dalam keadaan begitu. Umyan wa bukman wa summan. Umyan dalam keadaan buta, wa bukman dalam keadaan tuli. Dalam keadaan bisu, wa summan, dan dalam keadaan tuli.
dan berjalan di atas kepala. Ala wujuhihim. Gitu kata Allah. Dan selanjutnya ma'wahum jahannam, tempat mereka itu neraka jahanam. Jadi diseret dalam keadaan seperti itu orang-orang dolim. Kemudian di ayat berikutnya waqifuhum, tahanlah oleh kalian hai para malaikat, innahum mas'ulun, sungguhnya mereka akan ditanyai. Sebelum sebelum diseret akan dihisab dahulu. Ifuhum hatta yus'alu an a'malihim wa aqwalihim allati sodarot anhum fid dunya fid dari dunya kama qala dhaq. Nah, artinya tahanlah mereka itu wahai para malaikat sehingga mereka ditanyai dari amal-amalan mereka, dari perbuatan-perbuatan mereka, dan dari ucapan-ucapan mereka yang pernah dahulu mereka kemukakan, yang pernah dahulu mereka sampaikan dalam kehidupan dunia. Nah, itu semua dihisab oleh Allah. Akan ditanya, akan diperhitungkan itu semua ucapan. Tidak ada satu ucapan pun illa ladahi raqori, kecuali di sekitar itu ada malaikat raqibun atid, malaikat raqib atid. Lalu direkam ucapan-ucapan kita itu. Kata per kata dari detik ke detik, tidak ada yang lepas. Nah, saatnya ini akan diperhitungkan. Dalam sebuah hadis dari Nabi SAW sebutkan seperti ini. Ayyuma da'in da'a ila syai'in kana mauqufan mahu ila yaumil qiyamah la yughadiruhu wa la yufariquhu wa in da'a rajulun rajulan. Siapapun seorang dai, seorang yang penyeru, da'a yang menyeru ila syai'in terhadap sesuatu, karena dia akan ada mauqufan, akan diberhentikan mau serta dia ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Artinya siapapun yang pernah menyeru, siapapun yang pernah jadi dai, apakah dai kepada kebaikan ataupun menjadi dai kepada keburukan, yang menyeru kepada keburukan, itu semuanya mauqufan, akan diberhentikan, akan ditanyai pada hari kiamat itu, la yughadiruhu, yang terkait tidak bisa dia itu tipu-tipu. Wala yufariquhu, dan tidak bisa mengelak. Dia wa inda'a rajulun rajulan, walaupun yang dia seru itu hanya satu orang laki-laki, hanya satu dua, bukan kerumunan banyak, bukan. Tetap itu akan ada perhitungannya. Karena kata Allah di sini waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka semua itu karena mereka semua akan ditanya. Itu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Malakum la tanasarun. Kalian semua tidak bisa saling tolong-menolong. Kama zamtum annakum jami'un muntasirun. Sebagaimana kalian dahulu waktu di dunia dalam satu kelompok itu merasa berani, merasa kuat karena merupakan kumpulan, merupakan kelompok satu dengan yang lain bisa saling tolong-menolong. Ternyata di sini tidak bisa. Di akhirat pada hari kiamat itu urusan masing-masing di situ. Bal humul yauma mustaslimun. Tetapi mereka itu semua pada hari itu mustaslimun, menyerah, boro-boro untuk menolong orang lain, menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Itu munqaduna li amrillah la yukhalifunahu wa la yuhiduna. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri apalagi orang lain. Itu digambarkan seperti itu. Kemudian di kumpulan ayat berikutnya di sini disebutkan wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Antara sebagian yang lain terhadap sebagiannya itu saling berbantah-bantahan. Itu yang satu berlepas diri terhadap yang lain. Qalu innakum kuntum ta'tunana, kata para pengikutnya, kalian dahulu waktu di dunia membujuk-bujuk kami dengan kebaikan-kebaikan. Bil yamin. Yamin itu adalah lambang kebaikan, kan? Lambang sesuatu yang sesuatu yang bagus lah gitu. Jadi yamin disebutkan kata-kata yamin di sini dahulu mengiming-iming kami dengan hal-hal yang baik yang bisa menghasilkan kebaikan, yang bisa menguntungkan, kalian itu ngajak-ngajak kami untuk bergabung.
Qalu bal lam takunu mu'minin. Kata para pemimpinnya itu, kenapa? Memang kalian dahulu sebagai orang-orang yang tidak punya prinsip, tidak punya keimanan, sehingga gampang kalian terkecoh dengan ajakan-ajakan kami. Alam takunu mu'minin. Jadi saling salah menyalahkan, saling berbantah-bantahan. Di ayat Al-Quran di sini dijelaskan panjang tuh dalam berbagai surah. Ada surah Ghafir, kemudian ada surat Saba yang menjelaskan saling bantah-bantahan antara pengikut dan pemimpin. Di surat Al-Baqarah juga panjang menceritakan itu, yang saat ini di dunia itu merasa kelompoknya itu sebagai kelompok-kelompok yang dijaya, yang beruntung, dan pokoknya berada di dalam kehebatan, sehingga satu dengan yang lain itu bisa saling melindungi gitu selagi di dunia, tapi waktu di akhirat saling salah menyalahkan. Di dunia juga kalau sudah masuk ke ranah hukum biasa saling salah menyalahkan. Saling tolong menolong itu kalau masih dalam kelompok-kelompok yang sedang berjaya, tapi sedang atau kalau sudah masuk ke ranah hukum juga saling salah menyalahkan. Itu gambaran untuk dalam keadaan akhirat juga seperti itu. Sini diceritakan, "Maka nalana alaikum min sultan." Tidak bisa kalian menolong, memberikan kekuasaan menolong kami. Bal kuntum qauman toghin. Tetapi kalian itu adalah orang-orang yang melebihi batas. Togut-togut. Gitu. Maka haqqo alaina qaul rabbina. Maka sekarang terimalah ketetapan Tuhan kita semua. Bahwa kita semua ini akan merasakan siksaan yang dahulu kita bohongkan, yang dahulu kita olok-olokkan, yang dahulu kita tertawakan, yang dahulu kita sebut itu sebagai imajinasi-imajinasi yang tidak berdasar atau mimpi-mimpi para ahli agama saja. Itu menurut mereka. Fa'agwainakum inna kunna ghabin. Maka kami semua menyesatkan kalian karena kami juga sesat dahulu gitu ya. Pada saat itu fa'innahum yawma idzin fil adzabi musytarikun. Mereka bersekutu saat ini juga dalam siksaan Allah. Jadi ini disebutkan di dalam penafsirannya seperti itu dari Ibnu Abbas misalnya. Kuntum takrahuna nabil qudrati minkum alaina li'anna kunna udala'a wa kuntum a'izza'a. Kata Ibnu Abbas, mereka berkata, kata para pengikut, kalian semua dahulu memaksa-maksa kami dengan kekuasaan. Dengan iming-iming yang itu bisa menguatkan kami untuk menjadi pengikut kalian. Karena kami li'anna kunna udzala'a, karena kami dahulu sebagai orang-orang yang rendah, yang hina, yang kedudukan kami itu lebih sebagai rakyat jelata saja. Wa kuntum a'izza, sedangkan kalian itu adalah sebagai orang-orang yang terpandang, sebagai orang-orang yang kuat. Pemimpin-pemimpin itu. Jadi terjadi dialog yang seperti itu di akhirat kelak. Kemudian di sini ada penjelasan juga, balam takunu mu'minin, kata para pengikut atau para pemimpinnya itu, ya karena kalian semua dahulu tidak beriman. Mal amru kamatas umuna, kamu sekalian itu kok gampang saja mengikut kepada kami karena kamu sendiri tidak punya prinsip. Yang dimaksud di sini tidak punya iman, gampang diombang-ambing. Dan seperti yang disebutkan tadi, ini terjadi dialog yang panjang. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah disebutkan begini. Setelah tadi menjelaskan bahwa orang-orang yang dolim, para pengikut maupun yang diikutinya itu, mereka bersekutu di dalam siksaan. Karena pada saat mereka diucapkan kepada mereka, idza qila lahum la ilaha illallah, pada saat diucapkan la ilaha illallah atau didakwahkan pemahaman tentang tauhid, tentang kemahasan Allah, yastakbirun, mereka malah bertakabur. Mereka merasa tidak butuh dengan ajaran ketauhidan. Mereka merasa hebat, sudah merasa hebat.
Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah disebutkan begini, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asoma minni ma luhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah wa anzalallahu fi kitabihi wa dzakara qaman istakbaru faqala innahum," dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, telah diperintahkan aku itu an uqatilan nas, untuk memerangi orang, manusia, untuk berdakwah kepada orang-orang sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, mengakui kemahaesaan Allah. Maka siapa orang yang mengucapkan ucapan la ilaha illallah faqad asoma minni, maka sudah terpelihara dari ketentuan agama, harta, diri, kecuali dengan haknya tersendiri. Dan perhitungannya itu nanti adalah kepada Allah. Jadi hadis ini menjelaskan, memang seperti diisyaratkan Quran di atas, la ilaha illallah itu perlu disampaikan kepada orang. Perlu didakwahkan kepada orang-orang supaya mereka mengenal. Karena memang Islam ini mengajarkan supaya orang-orang itu mengenal Allah. Memang agama dakwah Islam itu. Artinya agama yang harus disiarkan, harus disampaikan. Nah, pada saat dakwah dilaksanakan dengan tentu saja intinya itu adalah mengajarkan la ilaha illallah, orang-orang zalim itu adalah takabur. Karena memang di sini kata Nabi memang diharuskan orang-orang mengenal la ilaha illallah. Apabila orang sudah mengucapkan la ilaha illallah artinya sudah menjadi muslim, maka dia terpelihara dalam keadaan sudah Islam, terpelihara kehormatan harta dan dirinya. Walaupun nanti dalam sejarah Islam, kalau sudah menaklukkan atau sudah menguasai satu wilayah, memang para penguasa atau para komandan perang itu suka menawarkan kepada penduduk-penduduk yang ditaklukkan ataupun yang sudah dikuasai wilayahnya itu untuk apakah masuk Islam. Kalau masuk Islam ya sudah terjamin seluruhnya sebagai seorang muslim. Tetapi tidak dipaksa juga. Tidak sedikit orang-orang yang tetap dalam keyakinan mereka juga. Itu pun tidak apa-apakan. Tetap sebagai penduduk-penduduk negeri Islam juga. Hanya nanti akan beda kewajibannya, gitu saja. Itu dalam sejarah-sejarah Islam yang sudah kita ketahui, karena dahulu kekhilafahan Islam itu kan demikian luas membentang dari timur, dari mulai Spanyol sampai ke India, itu sangat luas lah untuk ukuran dahulu, termasuk sekarang juga. Nah, di dalam itu berbagai pemeluk agama itu dibiarkan, tidak semuanya, tidak diwajibkan masuk Islam. Nah, bagi mereka yang mau masuk Islam tentu saja ada pelajaran-pelajaran, ada ketentuan. Demikian juga untuk mereka yang tidak mau masuk Islam. Tapi yang jelas, kita sebagai orang Islam wajib menyiarkan kalimah la ilaha illallah. Apakah mereka menerima atau tidak, itu urusan lain. Kemudian disebutkan dalam hadis lain, untuk menjelaskan ayat di atas tadi, yu'ta bil yahudi yaumal qiyamah fa yuqulu lahum ma kuntum ta'budun fa yaquluna Allahu wa Uzair. Fa yuqalu, dan ucapkan lahum kepada orang-orang Yahudi, khudhu datashimal. Disebutkan bahwa akan didatangkan pada hari kiamat golongan Yahudi. Kemudian akan ditanya kepada mereka, apa yang kalian sembah, wahai Yahudi? Fa yaquluna, maka akan menjawab orang-orang Yahudi itu, Allah wa Uzair. Yang kami sembah itu adalah Allah dan Uzair. Nah, kita tahu Uzair itu adalah salah satu nabi yang juga disembah oleh orang-orang Yahudi. Fayuqalu lahum, maka disampaikan kepada mereka, khudhu datashimal, ambil kalian di bagian kiri, masuk ke kelompok kiri. Subayuta bin Nasoro, kemudian didatangkan dengan kaum Nasrani, fayuqalu, maka diucapkan lahum kepada orang-orang Nasrani, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah hai orang-orang Nasrani?
Fayaquluna, maka menjawab itu orang-orang Nasrani, na'budullaha wal masiha. Kami semua menyembah Allah dan Al-Masih, Isa bin Maryam. Fayuqalu, maka diucapkan lahum kepada orang-orang Nasrani, khudhu dzatash shimal. Ambillah sebelah kiri kalian, hai orang-orang Nasrani. Summa yu'ta bil musyrikin. Kemudian didatangkan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Fayuqalu, maka diucapkan lahum kepada orang-orang musyrikin, la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ya. Ayastakbiruna, mereka itu di akhirat saja masih takabur juga. Masih takabur juga itu ya. Diucapkan ucapan la ilaha illallah. Semuanya qalu, kemudian diucapkan lagi lahum kepada mereka la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ayastakbiruna, masih takabur juga itu orang-orang musyrikin itu. Sebayuqalu lahu, diucapkan sampai 3 kali, masih juga takabur orang-orang musyrikin, tidak mau mengendahkan la ilaha illallah. Maka disampaikan kepada mereka, khudhu dzatash shimali. Ambillah jalan kiri oleh kalian. Artinya nanti akan diseret ke neraka jahanam. Kemudian sumayyu tabil muslimin, kemudian didatangkan pada hari itu juga dengan orang-orang yang Islam, muslimin. Fayuqalu, maka diucapkan, ditanya kepada mereka, ma kuntum ta'buduna, apa yang gerangan kalian sembah dahulu? Fayaquluna, mengucapkan orang-orang muslimin tadi, kunna, kami semua na'budullaha, kami semua menyembah Allah. Fayuqalu, maka diucapkan lahum kepada orang-orang Islam, hal ta'rifunahu idza ra'aitumuhu? Apakah kalian, hai para malaikat, mengenal? Kalian, hai kaum muslimin, apakah mengenal kepada Nabi Muhammad? Idza ra'aitumu, apabila kalian melihatnya, fayaquluna, maka mengucapkan itu orang-orang Islam itu, na'am, betul wahai Allah. Fayuqalu, maka diucapkan kepada orang-orang Islam, pakai ta'rifunahu wa lam tarahu. Bagaimana kalian? Oh, di sini yang dimaksud mengenal Allah ya, bukan Nabi Muhammad. Apakah kalian mengenal Allah padahal kalian tidak pernah melihat Allah? Nah, kemudian kaum muslimin menyatakan, fayaquluna, betul kami mengenal Allah. Fayuqalu, maka diucapkan lahum kepada orang-orang muslim itu, pakai ta'rifunahu wa lam tarahu. Bagaimana kalian bisa mengenal Allah padahal kalian tidak pernah melihat Allah? Qalu, menjawab orang-orang Islam itu, na'lamu, kami mengetahui, annahu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya la idla, tidak ada tandingan lahu bagi Allah. Ola, maka pada saat itu Allah berfirman, fayak tarifu, maka Allah mengenali lahum orang yang muslim tadi, tabaraka wa ta'ala, yaitu yang maha berkah dan maha luhur, wa yunjiyallahul mu'minina, dan wa yunjillahul mu'minina, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Karena telah meyakini terhadap kemaesaan Allah. Nah, di sini pada saat orang-orang musyrikin diucapkan la ilaha illallah, jawabannya tadi, inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami semua harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Apakah kami harus meninggalkan paham-paham kami hanya karena ajakan seorang tukang syair yang gila, gitu kata orang-orang musyrikin. Gitu Bapak Ibu. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena harus mengikuti ajaran Islam, misalnya gitu kan? Apakah kami harus meninggalkan ajaran komunis gara-gara harus mengikuti tauhid? Apakah kami harus meninggalkan maksiat-maksiat kami yang selama ini diikuti melalui kemauan nafsu-nafsu kami hanya untuk memahasakan Allah dan seterusnya untuk saat ini? Nah, di sini mengikuti tukang syair tapi gila, itu sudah kacau juga pikiran mereka ya. Mana mungkin seorang tukang syair itu gila, karena seorang tukang syair itu ya harus punya kepandaian kan. Pandaian itu tidak mungkin bersatu dengan kegilaan. Ini kekacauan logika mereka juga orang-orang tadi. Yang suka menyebut juga, saat ini disebut orang-orang yang suka nyebut-nyebut akhirat, menceritakan akhirat itu sebagai
sebagai imajinasi ustadz-ustadz saja. Nah, ini juga sama seperti orang-orang musyrikin dahulu menyebut Nabi sebagai tukang syair yang gila. Termasuk sekarang juga orang-orang yang menyerukan mengingatkan akhirat dikatakan sebagai orang-orang yang hanya punya imajinasi yang tidak jelas. Tidak jauh beda, jawaban itu sama saja. Padahal kata Allah sudah dijamin, telah datang Nabi itu, balja'a bil haqqi, telah datang Nabi Muhammad SAW itu dengan membawa kebenaran. Yakni Rasulullah SAW ja'a bil haqqi fi jami'i syar'ihi syar'atillahi lahu minal ikhbari wa talabi. Allah telah menjamin Nabi Muhammad SAW itu datang dengan membawa kebenaran. Apa yang diajarkan oleh Nabi itu sesuatu yang hak dan benar. Kemudian terjadi dialog itu, maka nanti innakum ladzaikul adzabil alim. Sesungguhnya kalian itu akan merasakan siksaan yang sangat menyakitkan. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah kalian itu dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Ini ketentuan atau jaminan dari Allah, tidak akan terjadi kedoliman di akhirat itu. Tidak akan terjadi penganiayaan dari Allah. Apa yang diterima oleh kita itu adalah apa yang kita kerjakan selagi hidup di dunia ini. Itu jaminan dari Allah. Tidak akan terjadi kedoliman. Orang dimasukkan ke neraka itu bukan karena Allah dolim. Tidak pernah Allah. Tetapi karena kelakuan dia waktu di dunia. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pasti terjamin begitu. Kemudian ini ada penjelasan-penjelasan lain yang cukup panjang, tetapi saya kira kita lewat saja. Di sini Allah mengecualikan illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang diikhlaskan. Artinya ada pengecualian orang-orang yang tadi itu diceritakan oleh Allah adalah sebagai orang-orang yang zalim. Nah, kekecualian itu adalah orang-orang ikhlas. Kata mukhlasin itu adalah kalau dalam ilmu sorob disebut sebagai isim maf'ul. Ada juga yang membacanya sebagai isim fa'il. Kalau isim fa'il itu sebagai pelaku, kalau isim maf'ul itu sebagai objek gitu kan. Mukhlasin berarti yang diikhlaskan. Artinya betul-betul Allah yang menyucikan kepada orang tadi sehingga hatinya penuh dengan keimanan, keyakinan kepada Allah, terjauhkan dari sifat-sifat dolim, terjauhkan dari bibit-bibit kemunafikan di dalam hatinya, terjauhkan dari bibit-bibit kemusyrikan. Itu betul-betul bersih, hanya ada mengesahkan Allah di dalam hatinya. Memang itu Allah berkehendak begitu. Tapi kalau mukhlisin itu orang-orang yang mengikhlaskan diri, itu artinya mereka yang berusaha memang. Nah, usahanya itu nanti bisa dikabulkan oleh Allah sehingga jadi bersih. Gitu kan. Tapi orang itu juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyucikan hati. Pak, di sini ada yang membaca mukhlasin, ada yang membaca mukhlisin. Kalau di ayat ini kan al-mukhlasin, kebanyakan mukhlasin. Laisu yazukunal adzabal alim. Orang-orang mukhlis tadi itu tidak akan pernah merasakan siksaan yang menyakitkan. Wala yunaqashuna bil hisab, dan tidak akan dipersulit di dalam hisaban. Wal yatajawazu an sayyi'atim. Mereka akan berlalu begitu saja dari perbuatan-perbuatan buruk mereka. Nah, orang-orang mukhlis juga bukan berarti dia tidak punya atau tidak pernah melakukan dosa. Mungkin saja, bisa saja, karena manusia itu tidak ada yang bersih dari dosa sama sekali kan. Mungkin saja, tetapi orang-orang mukhlis itu dosanya sudah pernah ditobati, sudah pernah diistighfari, sehingga saat dihisab, walaupun ada catatan dosanya, dia sudah diampuni dosanya, sehingga sudah terbebas dari pertanggungjawaban terhadap dosa-dosanya. Sehingga kata di sini, bal yatawazaju an sayyi'atim, dia melenggang saja, dia berlalu begitu saja, tidak memperdulikan kesalahan dosa-dosanya karena tadi sudah diampuni oleh Allah.
In kan lahum sayyi'atun, walaupun bagi mereka ada juga kesalahan-kesalahan, wa yujzaunal hasanat bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun pernah berdosa, segera dia tobati, segera perbuatan salahnya itu diikuti dengan perbuatan baik. Nah, kalau untuk satu kesalahan itu kan dibalas oleh Allah dengan satu balasan juga. Tetapi kalau perbuatan baik dibalas oleh Allah minimal 10 kalinya sampai 700 kali lipat gitu. Sehingga wajar satu dosa itu oleh seorang mukmin kemudian ditobati maka terhapus dengan satu perbuatan karena dibalas dengan 10 kali. Jadi 10 kali itu yang satu kali untuk menutupi dosa, yang 9 kali sebagai pahala. Maka saldonya akan tetap lebih besar 9 kalinya bagi orang-orang yang beriman. Artinya di sini orang beriman itu bukan berarti tidak pernah melakukan dosa. Wajar manusia berdosa itu. Tetapi segera istighfar, segera minta ampun kepada Allah. Maka disebut sebagai ibadallahil mukhlasin. Ulaika lahum rizqum ma'lum, bagi mereka akan diberi rezeki yang sudah dikenal. Nah, di sini menurut penafsiran Ibnu Katsir yakni al-jannah, diberi rezeki berupa surga. Fawakihu, yang di dalam itu ada buah-buahan. Yang buah-buahan itu mutanawwi'atun, yang beragam. Buah-buahan bukan hanya satu macam buah saja. Seperti sekarang ini kita buah-buahannya hanya buah mangga saja, gitu kan. Tapi yang disediakan di surga itu pawakih. Pawakih itu jamak. Kalau tunggalnya itu pakihah, buah. Tapi pawakih itu beragam buah-buahan. Dari buah-buahan yang tidak pernah kita lihat selama ini, misalnya karena hanya tumbuh di daerah tertentu, surga itu semuanya ada. Wahum mukramun, mereka semua dimuliakan. Yukhdamuna wa yurzakuna wa yarfahuna wa yan'amuna. Yukhdamuna artinya mereka dimuliakan, itu ditafsirkan di sini yukhdamuna, dilayani. Ingin minum tidak perlu ngambil sendiri. Ingin makan semuanya serba banyak pelayan. Jadi juragan semua penghuni surga itu. Kalau di dunia ini kan tidak semua, hanya bos-bos saja yang dilayani. Yang kalau masuk ke mobil dibukakan pintunya, gitu kan. Kalau ada hujan dipayungi, gitu kan. Kalau ada teroris dilindungi, gitu kan ya. Tapi penduduk surga itu semuanya akan dilayani seperti itu. Gitu, menurut penjelasan ini disebutkan fi jannatin na'im, di surga-surga yang penuh kenikmatan. Ala sururim mataqabilin, di atas dipan-dipan, ranjang-ranjang. Mereka saling hadap-hadapan. Itu wallahu alam, itu tidak dijelaskan di sini apakah di dalam rumah atau sedang di luar rumah. Yang jelas oleh kata Imam Mujahid disebutkan la yandur ba'duhum bi qafa ba'din. Mereka tidak melihat seseorang dari pundak orang yang lain. Artinya tidak saling tapi saling berhadap-hadapan, maksudnya begitu. Saling menikmati pandangan satu orang terhadap orang yang lain. Nah, di sini dalam sebuah hadis sebutkan begini, kharaja alaina Rasulullah SAW, telah keluar Rasulullah SAW ke kami, kata para sahabat, fatala, maka membacakan Rasulullah itu ayat ini, ala sururim mutaqabilin, yaitu di atas ranjang-ranjang, mereka saling berhadap-hadapan. Yang dulu ba'duhum ila ba'din, kata Rasulullah, satu orang melihat kepada orang lain secara terbuka. Nah, itu seperti apa? Wallahu alam, itu goib. Yang jelas itu menikmati suasana yang indah, yang penuh kedamaian dan kesentosaan. Yutopu alaihim bika'sim min ma'in, dikelilingkan kepada penduduk surga itu dengan gelas yang penuh air, dari air yang mancur atau air yang mata air gitu, surga. Baydo aladzatil lisyarbin, yang warnanya putih dan lezat bagi orang-orang yang minum. Nah, di situ wallahu alam, ladzah putih itu yang dimaksud apakah putih seperti susu ataukah pink apa yang putih tawar maksudnya gitu.
herang lah gitu, herang lah. Wallahu alam. Itu yang jelas di sini bayadhu'a, berwarna putih. Bayadhu' itu putih kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Nah, hakikatnya wallahu alam. Tapi yang jelas lezat bagi orang-orang yang minum. La fiha ghalu wa la fiha anha yunzafun. Nah, kalau dalam hadis atau dalam ayat lain dijelaskan ada minum-minuman seperti khamar juga, khamar ya, yang di dunia ini pada diburu oleh orang-orang. Walaupun sebetulnya katanya kan tidak enak sebetulnya khamar, tapi orang-orang memburunya gitu kan. Nah, nanti di surga juga ada yang seperti itu yang tidak membuat mabuk dan tidak kehilangan akal. Kalau di dunia, kalau kita minum khamar itu akan menghilangkan kesadaran. Kalau di akhirat tidak. Di surga. Yatufu alaihim wildan mukhalladun. Di ayat lain di surat Al-Insan, mengelilingi ke mereka itu wildan. Anak-anak atau remaja-remaja yang dikekalkan mukhalladu. Dengan membawa gelas-gelas, membawa periuk-periuk dari air yang mengalir. Kemudian di ayat yang lain, atau ini penjelasan dulu seperti ini. Yutofu alaihim bika'sim min ma'in. Dikelilingkan kepada mereka itu dengan gelas-gelasan dari air yang mengalir, yang memancar, sumber mata air. Nah, penjelasan di sini itu bikhomrin min anharin jariyatin. Yaitu dari khomar. Yang khomar itu berasal dari sungai-sungai yang mengalir. La yakhafuna in qita'uha wala parahuha. Yang tidak akan pernah surut itu air. Nah, itu di surga itu dijelaskan di sini, khomernya itu bukan dari periuk ataupun dari bejana yang terbatas, tapi berupa sungai yang mengalir. Sungai khomer, sungai arak. Silakan sepuasnya, mau minum satu galon juga bisa, bebas di situ. Khomernya tidak akan memabukkan. Dan demikian juga di penjelasan lain ada, itu seperti susu, madu, dan sebagainya itu mengalir dalam bentuk sungai-sungai yang begitu deras airnya dan tidak pernah berhenti. Khomrun jariyatun baydo'a, khomer yang mengalir yang berwarna putih. Begitu dalam penjelasan tafsir di sini. Ladzatil lisyaribin itu ta'muha taibun kalauniha. Rasanya itu enak sebagaimana warnanya enak. Atau yibut to'am, dan sebaik-baiknya itu makanan. Dalilun ala thayyibir rih, dan itu juga enak baunya. Itu disebutkan seperti itu. Dan saya yakin pasti di dalam surga itu tidak ada yang jelek. Semuanya indah, enak, dan nikmat. Tidak ada kesengsaraan di surga. Setelah minum banyak juga tidak perlu buang air kecil. Begitu, kemudian di ayat berikutnya, faqbal ba'dhum ala ba'di yatasaalun, mereka saling berhadapan-hadapan satu sama yang lain. Mereka berkata, menceritakan kejadian-kejadian waktu di dunia dahulu, gitu, disebutkan di sini. Inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin, gitu. Dulu saya punya teman, punya sahabat Qorin, yang mana dahulu waktu di dunia suka saling bertemu di pengajian misalnya gitu. Kemudian suka saling bertanya, apakah yakin akan terjadi kehidupan akhirat? Saya menyatakan yakin akan kehidupan akhirat. Ini obrolan ini diulang nanti di surga. Innaka minal musaddiqin, apakah engkau termasuk orang yang yakin dengan kehidupan akhirat itu, dengan surga dan neraka dan kemahasan Allah? Dia menyatakan yakin dan terus mengikuti ajaran itu. Itu akan diobrolkan lagi di sana, insya Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa bertemu di sana. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat sehingga kita tidak saja bertemu di sini bercengkrama sambil makan nanti. Kalau ada mungkin ya. Kalau tidak ada ya kita bermimpi saja lah gitu. Puasa. Oh ya, baik. Saya kira begitu. Di sini, kalau di masjid di sini disediakan makanan Bapak Ibu yang ada di jaringan. Kalau mau bergabung silakan ke masjid. Barangkali begitu saja penjelasan untuk surat As-Saffat dari ayat 22 sampai 52.